warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa acara pertemuan kita pada hari ini menambah ilmu dan kemampuan kita yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa yang kita bahas? Ya, tentang stimulus ya, stimulus. Apa itu? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Stimulus adalah kemampuan apa, Bu? Mesti lupa ya. Ya, stimulus itu adalah sebuah kemampuan ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan terhadap anak dalam rangka untuk menumbuh kembangkan anak tersebut, sehingga stimulus yang kita berikan menjadi potensi agar anak tidak terkena stunting. Itu ya, Bu ya. Sudah dilaksanakan di rumah? Sudah ya, masih dalam proses pun ada. Yang belum. Kenapa, Bu? Apa kendala kenapa belum dilaksanakan? Karena suami kerja harian ya, sehingga tidak mampu memberikan stimulus kepada anak. Iya. Saudara-saudara di rumah kan ada. Ingat ya, Bu, stimulus ini kita berikan untuk menumbuh kembangkan anak supaya tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, ibu yang belum tetap semangat bercerita kepada yang sudah bagaimana caranya supaya stimulus yang diberikan itu bisa maksimal kepada anak. Iya. Seketika pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak kita laksanakan dengan maksimal, ada kemungkinan kita nanti lupa. Sehingga pembelajaran yang telah kita lakukan dilaksanakan dengan baik, makanya kita sudah bagikan tabel janji diri. Sudah ada bukan semua kan? Diisi apa yang kira-kira sudah kita laksanakan, apa yang dalam proses, dan apa yang belum kita laksanakan. Iya. Melanjutkan tentang stimulus yang kemarin, maka hari ini kita akan membahas tentang yaitu pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yang dimana kegunaan dari pembelajaran kita pada hari ini, ibu-ibu dapat memetakan kemampuan atau potensi yang sebenarnya masih ada dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, yang potensi-potensi tersebut belum kita laksanakan atau belum kita munculkan dengan semaksimal mungkin. Ya, itu ya, Bu ya. Ibu-ibu semuanya, pada pembelajaran kita yang ini kita akan mencoba untuk membagi menjadi 3 kelompok ya, Bu ya. 3 kelompok yang setiap kelompok nanti akan saya kasih kertas, lalu diisi, diskusikan dengan kawan-kawan sekelompok ya, Bu ya. Silakan. Kelompok 1 ya, Bu ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke nih. Ibu-ibu semuanya silakan berkumpul dengan sesama kelompoknya, lalu berdiskusi. Apa yang mau kita diskusikan yaitu adalah apa saja kira-kira yang termasuk dalam kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan dalam proses untuk supaya anak kita itu tidak stunting. Silakan ditulis saja, Bu. Ya, sudah ditulis ya, Bu ya? Sudah ditulis ya. Silakan salah satu dari setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang telah ibu-ibu diskusikan tadi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Walaupun masih grogi ya, Bu ya. Silakan kelompok 2. Iya, semakin bagus. Mantap. Ya, silakan kelompok 3. Alhamdulillah, semua kelompok saya rasa sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya bahwasanya sebenarnya kita sudah memahami, kita memiliki potensi. Bahkan potensi itu bukan hanya di diri kita ya, Bu ya. Bahkan keluarga kita, baik itu suami, orang tua dan sebagainya. Yang potensi tersebut apabila kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka dalam proses kehidupan kita baik memberikan stimulus,
baik dari memberikan makanan yang bergizi akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Potensi-potensi yang banyak yang belum kadang kita maksimalkan, yaitu sebenarnya di antara kita ibu-ibu ini memiliki potensi untuk mengolah, memasak makanan yang bergizi. Yang guna makanan bergizi itu sebagai sarana kita memberikan asupan gizi terbaik kepada anak untuk menghindarkan dia dari stunting. Kemudian juga dalam proses memberikan stimulus, ternyata apa? Stimulus itu seperti dalam pertemuan sebelumnya tidak mahal, tidak susah, dan tidak sulit. Apa banyak kemanfaatan yang dapat kita lakukan, baik itu di rumah, seperti kita berjalan kepada anak, lalu kita melewati sebuah pohon, kita bisa sampaikan, nah itu warna apa? Ketika ada buahnya yang besar, coba anak itu ajak hitung ada berapa buahnya. Itu ya potensi-potensi. Lalu apalagi potensi yang bisa kita miliki, ternyata kita punya kemampuan, yaitu untuk memberikan ASI secara lancar lebih 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI. Kemudian 6 sampai selanjutnya baru dilakukan makanan-makanan pendamping ASI atau MPASI. Kenapa dikatakan makanan pendamping ASI? Karena sebenarnya yang paling utama masih ASI. Makanan-makanan yang diberikan kepada anak tersebut adalah pendamping supaya mencukupi baik dari segi protein, mencukupi dari segi vitamin yang tidak didapatkan dari ASI tersebut, tapi dari makanan-makanan yang lain. Maka dikatakan itu makanan pendamping ASI. Paham ibu-ibu semuanya? Iya. Kira-kira selain dari yang saya sebutkan tadi, seperti kita mampu memasak, memberikan ASI secara maksimal, apalagi kira-kira? Iya, bagus. Apa itu Bu tadi? Mengolah makanan. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, mengolah makanan, menanam tanaman-tanaman yang bisa diolah di samping rumah, baik cabai, apalagi sekarang ya Bu ya, cabai mahal sekali. Iya, cabai mahal sekali, sehingga kalau kita mampu menanamnya, maka kita tidak akan terlalu sulit. Ya, kira-kira ibu-ibu sudah mengerti tentang potensi tadi? Iya. Karena tadi sudah saya sampaikan tentang potensi, maka saya akan bagikan, ini ada tabel tentang pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Silakan nanti di checklist ya Bu ya. Checklist silakan. Ini terus ya. Iya. Di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu jawab. Sebenarnya potensi tersebut sudah dapat kita laksanakan atau tidak. Apa itu yang pertama? Apakah Ibu sehat dalam kehamilan? Alhamdulillah sehat. Oke. Di checklist ya. Apakah ayah memberikan dukungan saat Ibu hamil? Ada. Ibu, suami kenapa tidak memberikan dukungan Bu? Merantau ya. Keluarga-keluarga lain ada kira-kira seperti adik, kakak, orang tua dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan Bu. Tidak harus berfokus kepada suami. Kemudian apakah yang terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Nah, sedikit sekali kan? Aja komunikasi suami bahwasanya untuk mengembangkan tumbuh kembang anak itu peran suami sangat-sangat berharga sekali. Kemudian apakah asupan gizi anak tercukupi sehari-hari? Nah, ini yang suka beli Indomie mie ayam. Nah, itu punya. Padahal kita bisa masak yang bergizi. Apalagi apakah anak termasuk yang bersih? Kebersihan itu berawal dari kita untuk mengajak kita supaya bersih, minimal bercuci tangan yang seperti yang pembelajaran kita sebelum-sebelumnya dengan baik. Kemudian apakah sudah memantau imunisasi ke posyandu? Datang Bu. Itu potensi kita untuk menanggulangi supaya anak tidak stunting. Apakah sudah memantau berat? Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Bermain. Nah, bermain itu banyak, seperti kita udah ajak anak tersebut ke dapur, berikan dia ember-ember kecil, biar dia bermain. Kemudian apakah anggota keluarga sudah bekerja sama? Iya. Jika ada yang jawab tidak, ayo kerjakan, ajak supaya
Jika sudah iya, maksimalkan kembali. Itu ya Bu ya, banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang potensi tersebut guna untuk supaya anak kita terhindar dari stunting atau menjaga kesehatan keluarga. Iya, apakah ibu-ibu semuanya sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Jika sudah paham, saya ingatkan kembali, diisi nanti tabel janji dirinya sesuai dengan materi kita pada hari ini sudah kita laksanakan atau tidak. Karena apapun, bagaimanapun pembelajaran kita sebagus apapun pada hari ini, jika tidak dilaksanakan maka kita akan lupa. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah. Semua itu tergantung dari keinginan kita mau berubah atau tidak. Hal ini kita lakukan demi pertumbuhan anak kita lebih sehat, lebih kuat, dan tidak stunting. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti, dan saya sampaikan kembali apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita pahami dilaksanakan. Dan jangan lupa di checklist tabel janji dirinya. Demikian hari ini ya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.